Kembali lagi di Indo MMA. Kali ini kita akan membahas para petarung yang memilih untuk pindah haluan dari One Pride MMA ke One Championship. Nggak main-main, ada 7 petarung yang saat ini sudah migrasi dari One Pride ke ajang internasional tersebut, dan kira-kira ada apa ya? Maraknya kompetisi seni bela diri MMA di seantero dunia pada pertengahan 2010-an membuat Anindra Ardiansyah Bakri, CEO TV One, mencetuskan organisasi Komite Olahraga Bela Diri Indonesia tahun 2016 silam, sekaligus mendirikan kompetisi seni bela diri Mixed Martial Arts di Indonesia dengan nama One Pride MMA. Kehadiran kompetisi ini menjadi titik balik kompetisi MMA Indonesia setelah vakum semenjak tahun 2005 lalu. Tujuan diadakannya kompetisi ini adalah menjadi wadah untuk menumbuhkan minat masyarakat Indonesia pada MMA serta melahirkan atlet MMA berkualitas yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Untuk sebuah kompetisi yang baru berumur 5 tahun, One Pride MMA termasuk mendapatkan tempat yang baik di hati masyarakat. Ajang MMA terbesar di Indonesia ini sudah banyak melahirkan juara dan bahkan saat ini sudah ada yang bertanding ke tingkat internasional seperti di One Championship. Berikut ini saya rangkum 6 petarung One Pride MMA yang memutuskan untuk hijrah ke One Championship. Rody The Golden Boy Agustian. Salah satu nama yang harus kita bahas yaitu Rudy Agustian. Sempat menggeser kedikjayaan Suwardi di kelas flyweight, Rudy menjalankan pertandingan perdana di One Championship dengan begitu luar biasa. 3 laga beruntun dimenangkan oleh Rudy saat melawan Kaji Ebin, Asraful Islam, dan Konsin Chan. Namun di 2 pertarungan terakhir, The Golden Boy kalah dari Chan Rotana dan saudara sebangsanya Abro Fernandez. Total dalam 5 pertandingannya di One Championship, The Golden Boy meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Rudy Agustian seharusnya menjalani pertandingan lagi di tahun 2020, namun kandas karena kendala pandemi. Abro The Black Komodo Fernandez. Di ajang One Pride MMA, Abro bertarung di kelas bantamweight dan gak terkalahkan dalam 6 laga beruntun. Termasuk 3 laga mempertahankan gelar melawan Apep Tatang Hernawan, Agung Yulianto, dan Ruli Kamli Karami. Berada di kelas yang sama dengan Rudy di One Championship, Abro Fernandez merupakan salah satu atlet MMA Indonesia yang mencatatkan tinta merah dalam rekor pertandingan Rudy Agustian. Sayangnya, kejayaan Abro di One Pride gak bisa dia lanjutin di One Championship. Dia tumbang di 2 laga pembuka, namun pada akhirnya bangkit setelah mengalahkan Rudy Agustian dan Ahmad Eko Priandono. Total dalam 4 pertandingannya di One Championship, Abro meraih 2 kekalahan dan 2 kemenangan. Fajar Macho. Fajar Macho merupakan penerus dari Abro di kelas bantamweight One Pride MMA. Setelah sabuk Abro berstatus vacant, Fajar sempat mengisinya. Namun dia hanya sebentar memegang sabuk juara di kelas bantamweight One Pride. Usai meraih sabuk melawan Sonny Rizaldi, Fajar langsung mundur dan akhirnya berkompetisi di One Championship. Fajar baru memperoleh 1 kesempatan bertanding pada bulan Februari 2020 di One Championship dan meraih kemenangan TKO. Ahmad The Electrical KO Eko Priandono. Setelah Fajar, Ahmad Eko Priandono sempat jadi juara di kelas bantamweight One Pride. Senasib dengan Fajar, Eko hanya sebentar memegang sabuk juara di kelas bantamweight One Pride. Tercatat cuma sekali dia mempertahankannya saat melawan Yusuf Susilo. Usai menang atas Yusuf, Eko merelakan sabuknya dan berkompetisi di One Championship. Pertandingan debutnya dia dihadapkan dengan Abro Fernandez yang berujung dengan kekalahan. Dan sampai saat ini, Eko Priandono belum mendapat kesempatan bertanding lagi karena terhalang pandemi. Adi The Sandwalk Parianto. Nama Adi Parianto mulai dikenal saat berhadapan dengan Brando Mamana Simanjorang di final turnamen kelas Throw One Pride pada 13 Mei 2017. The Sandwalk kala itu jadi korban dari tendangan sensasional Brando Mamana. Dia sempat melakoni 1 laga lagi di One Pride melawan Santoso, namun kalah lagi hingga akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan One Championship. Andi juga tidak memulai karirnya di One Championship dengan indah. Dia dikalahkan oleh sesama jebolan One Pride, Abdul Aziz Kalim pada laga perdananya. Hingga pada pertarungan kedua melawan Angelo Bimoaji, Adi akhirnya mampu meraih kemenangan. Total dalam 2 pertandingannya di One Championship, The Zenwalk meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Abdul Aziz The Cruiser Kalim. Abdul Aziz Kalim sebenarnya sempat menyandang status Wonderkid di One Pride MMA.
Penampilan terakhirnya di One Pride adalah saat melawan Dede Brabas pada 17 November 2018. The Cruiser memulai karir di One Championship dengan kurang mulus. Adrian Mateis mengalahkannya pada pertandingan perdananya dengan Golden Choke pada ronde kedua. Senasib dengan Adi, Abdulaziz juga dapat meraih kemenangan pada pertandingan keduanya dengan mengalahkan Adi. Namun pada dua laga selanjutnya, The Cruiser kalah berturut-turut. Total dalam 4 pertandingannya di One Championship, The Cruiser meraih 1 kemenangan dan sayang sekali 3 kekalahan. Paul The Great King Lumihi berstatus tak tersentuh di kelas featherweight One Pride MMA, karir Paul Lumihi dalam ajang One Championship terbilang sangat mengenaskan. Dia kalah 4 kali berturut-turut mulai dari laga perdananya di One Championship. Paul kalah dari petarung Indonesia lainnya, Sunoto the Terminator, kemudian dia kalah dari 2 petarung Cina, Zhikang Zhao serta Kai Wenli, lalu terakhir dia kalah TKO dari petarung Myanmar, Tial Tang. Total dalam 4 pertandingannya di One Championship, The Great King tidak mampu meraih kemenangan sama sekali. Lalu kenapa mereka memilih pindah dari One Pride ke One Championship? Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh para petarung tadi. Salah satunya Abro Fernandes yang ingin mengasah dirinya dan berkarir di ajang yang lebih besar. Rudy the Golden Boy Agustian mengungkapkan hal yang sama dan tentunya ingin dapat hidup dari bertarung. Bayaran di One Championship yang memiliki skala jauh lebih besar dari One Pride tentunya memberikan pemasukan yang lebih tinggi. Lalu berapa sih bayaran atlet MMA di Indonesia? Kita bahas di video berikutnya ya. Aturan One Championship yang mengharuskan petarung memiliki pengalaman fighting untuk bisa ikut di ajang tersebut membuat petarung One Pride MMA memiliki nilai tawar tersendiri. One Pride MMA menjadi batu loncatan agar mereka memiliki nilai tawar ketika membuat kontrak dengan One Championship. Dan ini merupakan hal yang sah dan wajar, asalkan mereka telah menyelesaikan kontrak tanpa ada masalah dengan One Pride MMA. Semoga dengan adanya One Pride MMA dan One Championship dapat mengangkat lebih banyak lagi petarung MMA Indonesia ke ajang internasional. Kalau kamu suka video ini, ingat untuk like, komen, dan subscribe.